Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Mantap. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak yang mengatakan, bahkan dokter, profesor pun ada yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepadamu, ada firman Allah menjadi sandaran pemeriksaan kita. Kalau keluar menyimpang dari sini, tidak usah percaya, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Dalam Yohanes 6 ayat 47, barang siapa percaya kepada dia, ia memiliki hidup yang kekal. Wow, mantap, pilih yang baik, pilih Yesus, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan selamat malam, doa dan harapan saya malam ini kita rilekskan hati kita, pikiran kita, hidup kita sebelum kita tidur. Kita ringankan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kami semuanya berikhtiar untuk tidak meninggalkan Engkau, meninggalkan persekutuan-persekutuan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat 25 dalam Ibrani 10, sebagaimana janji saya di pagi tadi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tema kita adalah jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sekali lagi saya katakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apabila kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, maka kita akan kehilangan. Ya, yang pertama kehilangan encouragement and help of other Christian. Jadi pertolongan untuk orang-orang Kristen yang lain. Ya. Jadi ketika kita berkumpul, kita dapat dorongan, dapat motivasi, dapat pertolongan dari orang-orang Kristen lainnya yang dimana kita berkumpul di komunitas kita. Saya sudah melihat bagaimana hebatnya akibat dari COVID yang terjadi. Luar biasa, selama hampir 2 tahun kita menghadapi COVID, ya. Dan saya sendiri tidak pernah kena COVID. Nah, dan kalaupun ada hal-hal yang tidak sampai melumpuhkan. Tapi saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang gagal iman mereka selama, karena ketika kita datang mereka takut. Ini hantu lagi datang. Karena udah dilarang, menghindarkan diri dari ya. Kita gembalanya datang aja mereka takut. Kalau kita membawa virus dari luar. Dan itu saya sudah lihat bagaimana kehancuran rumah tangga. Kawin lagi, judi, narkoba, karena nggak ada kerjaan. Nggak bisa keluar masuk. Yang apapun pekerjaan serba terbatas. Dan itu pukulan yang sangat telak bagi setiap pelaku usaha, bagi setiap manusia yang hidup. Itu sebabnya tidak sedikit korban oleh karena COVID itu. Apakah COVID itu sangat mengerikan bagi saya? Tidak sih. Yang mengerikan itu karena ketidakadaan keyakinan kita lagi akan pemeliharaan Allah, akan perlindungan Tuhan, akan kehebatan Tuhan yang memelihara dalam kehidupan kita. Saya mengingat seorang yang hebat, kekayaan yang sangat luar biasa, punya tambang batu bara, tetapi berhenti juga dia bernapas. Dia kekayaannya begitu luar biasa. Di rumah sakit tidak ada tabung oksigen. Saking banyaknya orang yang sakit. Lalu saya bertanya, di manakah Tuhan itu?
Apakah dia tidak bisa menjaga kita? Apakah tidak bisa memelihara kita? Tapi oleh karena ketakutan yang ada dalam hidup kita, karena apa? Sudah lagi tidak diapakan dengan firman Allah. Sudah lagi kita tidak pernah bertemu satu dengan yang lain, di mana kita saling bisa menolong, saling bisa menasihati, saling bisa memberikan motivasi, saling bisa mendorong, tetapi tidak lagi. Dan sampai hari ini pun orang masih suka untuk tidak beribadah, karena sudah terlena. Tapi saya mau katakan, mari kita berkata seperti itu. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Sungguh. Jadi sungguhnya apa? Kasih kemurahan Tuhan mengikuti Daud seumur hidupnya. Dan dia berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ada kesukaan yang begitu luar biasa. Ada kesukaan untuk bertemu dengan Tuhan. Saya membaca beberapa berita, orang itu menjadi sakit, banyak menderita karena sudah tidak ada lagi imun dalam tubuhnya karena ketakutan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Kenapa? Firman sudah lagi tidak ada dalam hidupnya. Keyakinan kepada Tuhan sudah menipis. Tapi bagi mereka yang tetap berikhtiar untuk terus berdoa, menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Dan saya mengatakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Dia tidak akan pernah berdusta terhadap firman-Nya. Dia tidak akan pernah berdusta terhadap janjinya. Penjagaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, sebagaimana yang kau percaya itu akan dilakukan kepadamu. Kalau engkau mulai khawatir, mulai takut, ya terimalah dari rasa takutmu itu. Apa yang kau takuti, apa yang kau cemaskan, itu akan datang kepadamu. Baca itu dalam Ayub. Nah, yang kedua kata firman Allah, kita kehilangan to share our faith and strengthen one another in the Lord. Kita akan kehilangan rasa berbagi kita, rasa berbagi iman kita dan kekuatan satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Karena kita tidak bertemu. Saya pernah datang ke orang, saya yang jadi risih. Saya jadi risih ya Tuhan. Karena lagi-lagi bahaya-bahayanya COVID. Ya. Tetapi pada akhirnya saya melihat mereka tenggelam. Doa, serahkan hidup sama Tuhan. Ya Om, ya Pak Pendeta. Tetapi karena tekanan, himpitan ekonomi, karena semua harus semua usaha pekerjaan yang mereka mungkin miliki menjadi titik nadir yang terendah. Ya, tetapi itu semua pembelajaran dari Tuhan bagi kita. Betapa manusia itu tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita dengan Tuhan masih ada walaupun sekedar untuk cukup bertahan. Sekedar untuk cukup bertahan di dalam Dia. Tetapi itu sudah sesuatu yang istimewa bagi kita ketika kita melihat sebaliknya ke arah lain. Karena apa? Begitu keluh kesah mereka, tangisan mereka, jeritan mereka. Itu sebabnya saya katakan, baca firman Allah. Baca Mazmur 91. Baca berulang-ulang, perkatakan dengan iman, perkatakan dengan sungguh kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan 1.000 di sebelah kirimu, 10.000 sebelah kananmu, yaitu tidak akan satu pun menimpa engkau. Karena apa? Tuhan menjaga kita.
Tuhan naungan kita, Tuhan perlindungan kita. Kalau orang lain katakan bilang saya, jangan terlalu sombong Pak Pendeta. Saya bukan terlalu sombong. Tapi saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Memangnya kita nggak percaya? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Karena bagi saya itu bukan suatu kesombongan. Saya hanya mengatakan bahwa ketika kita beriman, ketika kita percaya, ketika kita percaya kepada kehebatan Allah, Tuhan akan lakukan bagi kita. Dan itu saya nikmati, kami menikmati dengan keluarga. Pertolongan, kebaikan, pemeliharaan, perlindungan kami nikmati. Yang ketiga dikatakan firman Allah, kehilangan bertumbuh dalam kekuatan bersama. Yang tadinya kita satu lidi itu akan mudah dipatahkan, kalau banyak tidak akan mudah dipatahkan. Demikian kalau kita berkumpul, kita saling menguatkan, saling menopang. Percaya ya, jangan surut. Kalau Anda mari minta bantuan doa kita. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita sudah meninggalkan persekutuan, kemana kita lari? Ya kepada orang dunia lah. Orang dunia katakan lakukan begini, kita lakukan begitu. Sementara kita di dalam Tuhan nggak boleh melakukan yang bersebelahan dengan Tuhan. Bersebelahan dengan Tuhan, bertentangan dengan Dia. Ketika kita bertentangan dengan Dia, berarti kita melawan Tuhan. Ketika melawan Tuhan, apakah kita mungkin bisa menang? Nggak mungkin. Nggak ada kekuatan kita untuk bisa menang melawan Tuhan. Bagaimanapun saktinya engkau, bagaimanapun hebatnya engkau, bagaimanapun luar biasa ilmu dalam kanuraganmu, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Dan yang terakhir mau saya katakan adalah kehilangan untuk berdoa, to pray together, untuk berdoa bersama. Itu sebabnya saya mengatakan pentingnya kita tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah kita. Jangan Alkitab katakan seperti yang dibiasakan orang yang akhirnya tenggelam, hancur dalam kehidupan, baru nangis-nangis di hadapan Allah. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Tapi biarkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang manis, yang indah dalam kehidupan kita. Biarkan kita menikmati persekutuan bersama. Dan jangan biarkan engkau meninggalkan atau jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita kalau engkau tidak mau menikmati keempat hal itu. Kalau engkau mau menikmati keempat hal itu terserah kepada Anda. Tapi saya mau katakan kepada kita sebagai seorang hamba Tuhan, satu lidi itu akan menjadi mudah dipatahkan. Tapi ketika kita berkumpul bersama, saya sebagai hamba Tuhan, ada perkumpulan kami hamba-hamba Tuhan. Kalau saya di pulau ini belum pernah sekali saya meninggalkan persekutuan-persekutuan. Apapun alasannya. Terkecuali, misalnya satu contoh begini. Saya sudah di hari Senin itu adalah hari ibadah berkumpul bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau karena sesuatu hal pindah hari Senin, karena schedule saya mengajar itu, saya sudah pindah. Saya juga tidak ingin orang menjadi pelin-pelan. Dan itu sebabnya dalam mengantisipasi itu saya pernah minta supaya Senin, Selasa itu jangan diberikan. Karena saya tidak ingin meninggalkan persekutuan-persekutuan itu. Saya ingin tetap ada bersama. Karena saya merasakan. Karena saya tahu ada dampaknya gitu loh. Saya juga perlu berkomunitas dengan para rekan-rekan, sama pendoa, yang saling mendoakan, saling menguatkan, setidak-tidaknya bisa menjangkau seluruh dunia ini dengan doa-doa kita. Ya puji nama Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan, tapi jangan sekali-kali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi pelaku firman Allah, sehingga hidup kami tenteram, damai dalam Engkau. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dan apapun sakit penyakitmu,
Tuhan mampu menolong engkau. Tuhan tidak pernah mengatakan, oh saya angkat tangan ya terhadap penyakitmu yang sudah parah. Saya angkat tangan. Saya sudah melihat beberapa kali orang-orang yang divonis oleh dokter bahwa mereka akan pulang. Tapi saya sudah melihat bahwa mereka diperpanjang oleh Tuhan. Ketika kita punya iman, kita berdoa kepada mereka, Tuhan bisa pulihkan. Saya sudah melihat banyak orang hal-hal yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Oleh karena Dia. Itu sebabnya saya tidak hanya mengatakan ini kepada Anda sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bukan hanya sekedar berkata-kata dengan mulut saya, tetapi saya adalah pelaku iman itu sendiri. Dan saya ingin katakan kepada kita, jangan pernah ragu, jangan pernah takut meminta kepada Allah, sekalipun itu seolah-olah tidak mungkin. Tapi kalau engkau percaya kepada Allah, semuanya mungkin bagi orang percaya dan bagi orang beriman. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Taruh tanganmu pada arah satu di tempat yang sakit, atau Anda yang sedang menjaga orang sakit, tumpangkan tangan atas mereka. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, ada yang menumpangkan tangan, ada yang bermohon. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa kepadamu agar Engkau Allah menyatakan kesembuhan mujizatmu di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh mujizat mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau menyembuhkan mereka, kami percaya Engkau melawati mereka. Karena Engkau tidak pernah mengenal ruang, waktu maupun jarak. Ketika kami berdoa bersama di tempat ini dan di tempat mereka masing-masing, Tuhan mampu menolong mereka. Terima kasih bagi Anda yang mengalami pergumulan, datanglah kepada Tuhan dan serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan Yusuf, bagaimana Sadrak, Mesa, Abednego. Dia katakan sekalipun Tuhan Allah yang luar biasa itu tidak sanggup menolong kami, tapi ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Dan Nebukadnezar sangat marah sekali, tapi justru itulah kesempatan Allah melakukan mujizat, dan pertolongan Allah tiba pada waktu yang tidak mungkin kau sangka-sangkan, kau duga-duga. Dan percayalah pada Dia, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit, segala pergumulan hidup mereka yang mereka alami, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong dalam setiap pribadi yang sedang berbeban berat, masalah mereka yang berat atau persoalan mereka yang berat, apapun itu Bapa di surga, bentuk apapun itu, dalam nama Yesus Engkau datang kepada mereka, Engkau menolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih, datanglah pertolonganmu, datanglah kebaikanmu, datanglah kemurahanmu dalam kehidupan mereka, sehingga kemuliaan diberikan kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, kiranya Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap.